Pada kemana ya ini adik-adik semua ya? Padahal ini sudah jam 5 sore ya. Ntar coba kakak lihat dulu. Oh iya, itu adik-adik semua sudah kumpul di sini. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di sini dengan Kak Sirma di sini di Sekolah Minggu GBI Raden Inten 2. Oh iya adik-adik, kita sudah lama banget ya nggak ketemu. Tapi puji Tuhan kita semua bisa berkumpul di sini bersama-sama di ibadah online. Oh iya, adik-adik tahu nggak sih? Harusnya Kak Sirma di sini nggak sendiri loh. Kak Sirma ada ditemenin sama teman Kak Sirma. Kira-kira adik-adik ingat nggak ya? Itu loh, kakak yang cantik itu loh. Siapa ya namanya ya? Yaudah, kalau gitu kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ada Kak Eca. Shalom Kak Eca. Shalom Kak Sirma. Apa kabar Kak Eca? Wah, kabar Kak Eca sangat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Kak Eca, Ya? gimana nih adik-adik kita sudah pada kumpul di sini adik-adiknya? Wah, kok masih sepi aja sih Kak? Iya ya. Pada kemana ya? Kayaknya kurang semangat deh Kak. Iya, jangan-jangan masih ada yang main ya Kak Eca ya? Wah, kalau gitu Kak sekarang kita sapa bareng-bareng aja Kak. Oke deh Kak Eca. Nah, kalau Kak Eca dan Kak Sirma bilang shalom, adik-adik perempuan boleh jawab yes, yes, amin. Dan untuk adik-adik laki-laki boleh jawab amin, amin, yes. Oke Kak Eca. Yuk kita langsung aja tes Kak, siapa ya yang paling semangat? Oke, kita hitung sampai 3 ya Kak Eca. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Oke. Shalom adik-adik. Wah, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik Udah kita pada ya. semangat nih Udah Kak, pada semangat. kelihatan dari teriakannya Iya, tadi. kakak kedengeran loh. Iya, sampai Suaranya bergetar luar kuping biasa aku. semuanya suaranya. Nah, gimana nih? Jangan-jangan adik-adik sudah lupa nih Iya nih Kak. tentang yel-yelnya Sekolah Minggu GBI Raden Inten. Iya nih Kak, aku juga udah mulai lupa. Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak adik-adik? Yuk, yang ingat sama-sama. Kita lakukan. Yuk. Oke, siapkan kakinya adik-adik. Ya, Yuk, siapin. kita siapkan kakinya. Udah siap belum Kak Eca nih? Siap Kak. Udah siap ya? Oke, kita sebut yel-yel kita ya. Excellent kids, I'm history maker. Jangan lupa gerakannya ya. Oke, excellent kids, I'm history maker. Gimana Kak Eca? Udah semangat belum semuanya nih? Kayaknya belum deh Kak. Aduh. Yuk sekali lagi yuk Kak. Ya, oke deh. Sekali lagi. Sekali Yuk, kita lagi duduk ya, harus lebih adik-adik. semangat. 1, 2, 3. Excellent kids, I'm history maker. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Kak Eca, Ya, Kak. gimana nih? Kayaknya ada yang beda nih di ibadah online perdana kita. Iya Kak, apa tuh Kak? Kita akan ada kuis juga loh adik-adik. Wah, kuis. Iya. Nah, gimana Kak Eca cara kita bisa jawab kuisnya itu? Oh, pertama, kakak-kakak di sini menyediakan 3 kuis. 3 kuis? Terus gimana Kak Eca setelah kita jawab 3 kuis itu? Gimana caranya Kak Gimana Eca? ya? Yang pertama, adik-adik semua tentunya harus mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Oke. Dan itu cuma berapa menit sih Kak? Kayaknya sebentar deh, cuman 30 menit aja loh adik-adik. Bentar banget, cuma 30 menit adik-adik. Jadi yang masih main-main, yang masih bercanda-canda, entaran dulu ya. Sekarang Oke. fokus dulu ikut ibadahnya supaya selain bisa dapat berkat juga bisa dapat hadiah dari 3 kuis itu. Luar biasa Kak Eca. Nah, Ada ada, satu lagi, kuis. Caranya gimana Kak Eca? Selain mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, adik-adik juga harus menyiapkan Alkitab. Oh iya betul, Alkitab adik-adik, jangan sampai lupa Alkitabnya. Iya. Ambil dulu kalau bisa. Nah, siapin dari sekarang ya. Iya betul sekali. Nah, terus tadi caranya bagaimana Kak Eca kalau udah dapat kuis? Terus kita mau jawab caranya bagaimana Kak Eca? Caranya adik-adik semua cuma tinggal jawab 3 kuis itu ke WhatsApp Kak Eca. Oh iya.
Nomor Kak Eca-nya mana? Nomor Kak Eca ada di bawah ini. Oke, Di bawah ada ini di bawah itu kelihatan nggak? adik-adik lihat ya. Ya, nomornya cuma ada 12 kok, 12 digit. Nah, adik-adik dan Kak Eca cuma kasih waktu sampai jam 7 malam di hari ini, bukan 7 malam Oke. besok ya. Jam 7 malam hari ini ya adik-adik. Jadi 3 pertanyaan bisa di WhatsApp ke nomor Kak Eca. Atau bisa SMS juga kali ya Kak Eca ya. Boleh, boleh. Ditunggu sampai jam 7 malam. 7 malam. Oke. Mudah kan? Mudah banget loh Kak Eca. Pasti adik-adik semangat nih di rumah. Luar biasa Harus adik-adik semangat kita ini. dong. Iya. Nah, jadi adik-adik sudah dengar ya tadi informasi dari Kak Eca. Nah, sekarang kita mau siap-siap untuk ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita menyanyikan satu buah lagu buat Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama lagi adik-adik. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Amin. Kuasa darah-Mu melindungi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau juga berkati setiap tempat ini ya Tuhan. Jauhkan tempat ini daripada kuasa roh jahat, daripada mara bahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan untuk bersungguh-sungguh untuk bersukacita bersama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami siap untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi Kak Eca, Ya, kita mau lebih bersemangat lagi nih Kak Eca. Tentunya dong. Oke. Nah, berarti kita mau nyanyikan satu pujian. Ya, sekarang waktunya kita untuk gerakin badan. Oke. Bersukacita bersama untuk memuji nama Tuhan. Luar biasa. Kita Yuk, nyanyi lagu apa nih Kak Eca? nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Oh iya, tahu. Ya, harus Nah. tahu dong semuanya. Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Wah, Kak Sirma, kita luar Luar biasa biasa. sekali ya. Gimana nih sama adik-adik yang Iya, di rumah? yang Udah di rumah capek nih. apa belum? Jangan-jangan masih belum nih Kak Kita Eca nih, aja masih belum semangat panas ya, Kak nih. Sirma. Iya, berarti Jadi adik-adik di rumah harus tetap pada semangat semua ya sampai ibadah ini selesai. Oke. Nah, sekarang Kak Eca, kayaknya kita harus lebih bersemangat lagi memuji Tuhan nih Kak Eca. Tentunya Kak. Nah, berarti kita menyanyikan lagi satu lagi pujian buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
gerejanya membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oh iya Kak Eca, kita Kak? sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah sapa sama teman-teman semua, adik-adik kita. Nah, sekarang kita mau cerita tentang apa ya Kak Eca? Apa ya, Kak? Ayo, tentang apa nih Kak Eca? Ayo Kak, inget-inget Kak. Oh iya, kita mau menceritakan tentang Hari Pentakosta adik-adik. Wah, Hari Pentakosta itu apa sih, Kak? Jadi Hari Pentakosta itu adalah hari gimana kita memperingati Roh Kudus tercurah bagi murid-murid Tuhan Yesus. Oh iya, aku inget Kak. Itu kan cerita tentang murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang berdoa bersama di loteng atas kan ya Kak? Iya betul adik-adik. Dan itu Kak, seingat aku juga kejadian itu setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Betul sekali adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Ya, Kak. murid-murid Tuhan Yesus menantikan janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Nah adik-adik, kita bisa baca loh di Alkitab. Yuk ambil Alkitab adik-adik. Peristiwa Pentakosta dapat adik-adik lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk sekarang buka Alkitabnya. Oke, jadi Kak Eca, pada waktu itu ketika para murid-murid berkumpul di loteng atas, mereka sama-sama berkumpul, bersehati dan berdoa menantikan janji Tuhan Yesus. Wah pasti sangat ramai ya Kak. Iya, jadi adik-adik yang berkumpul itu berapa orang Kak Eca? Wah kira-kira ada 120 orang adik-adik. Nah adik-adik di sini udah ada 120 orang belum ya Kak Eca? Wah pasti lebih dong. Sekolah Nah, Minggu GBRA Deni Inten iya. pasti luar biasa banyak. Nah, kebayangkan itu sangat banyak sekali adik-adik. 120 orang murid Tuhan Yesus berkumpul di loteng atas. Mereka sama-sama berdoa Kak Eca, menantikan janji Tuhan Yesus. Lalu apa yang setelah terjadi, itu Kak? ketika mereka sama-sama berdoa, datanglah angin kencang Kak Eca. Wah bunyinya gimana tuh Kak? Angin Bunyinya kencang? Kak Eca, kasih tahu ya bunyinya. Wush, wush. Wah pasti sangat terheran-heran Kak. Betul semua orang Kak di situ. Eca. Jadi pada saat itu adik-adik ketika angin datang kencang itu, angin kencang datang, kemudian hinggaplah lidah-lidah api di atas kepala masing-masing murid-murid Tuhan Yesus. Wah pasti mereka juga keheranan Kak. Betul Kak Apa Eca. sih yang sedang terjadi Kak? Ya, jadi adik-adik ketika lidah-lidah api itu turun di atas kepala masing-masing murid Tuhan Yesus, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang berbeda Kak Eca. Wah
Tentunya bukan mereka ya Kak yang hanya keheranan, tapi juga semua orang di Yerusalem yang melihat mereka kan Kak? Iya betul. Wah, luar Kejadian biasa. Pentakosta ini turunnya Roh Kudus terjadi di Yerusalem Kak Eca. Iya Kak, waktu itu di Yerusalem juga ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan mereka kebingungan, apa sih yang sedang terjadi kepada orang-orang ini? Kok mereka ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang berbeda ya? Iya betul Kak Eca. Jadi saat itu ketika pagi-pagi hari mereka datang, mereka keluar, ternyata banyak orang sudah berkumpul di daerah loteng itu, di rumah loteng itu Kak Eca. Nah jadi adik-adik, orang-orang di sekitar loteng itu, di sekitar rumah loteng itu, mereka bertanya-tanya, kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda? Dan mereka bilang, jangan-jangan mereka ini murid-murid Tuhan Yesus ini mabuk karena anggur adik-adik. Kok mabuk Kak? Iya, karena mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi setelah itu Rasul Petrus keluar bersama 11 murid Yesus lainnya. Mereka mengatakan mereka ini tidak mabuk karena anggur, karena hari ini masih pagi. Begitu Kak Eca. Masih pagi Kak. Sekarang Kak Eca mau ngajak kalian untuk membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 18. Untuk ayat 16 dan 17 dibaca oleh Kak Eca dan adik-adik perempuan. Dan untuk ayat 18 dibaca oleh Kak Sirma dan adik laki-laki. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat ke-18 adik-adik kita baca, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi setelah itu Rasul Petrus dan murid-murid lain mengatakan bahwa untuk menerima Roh Kudus kita semua harus bertobat. Kita menyiapkan hati kita untuk Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Wah, luar biasa sekali dong Kak. Berarti kita harus menerima Roh Kudus ya Kak ya? Iya adik-adik, Roh Kudus itu penting sekali bagi kehidupan rohani kita loh adik-adik. Kenapa penting Kak? Jadi adik-adik, Roh Kudus adalah pribadi yang Tuhan janjikan bagi kita, sehingga kita tidak merasakan kesepian. Jangan-jangan di sini adik-adik ada yang merasakan kesepian ya? Wah, berarti kalian belum menerima Roh Kudus adik-adik. Gimana sih Kak caranya menerima Roh Kudus? Nah, ketika kita menerima Roh Kudus, kita harus siapkan hati kita harus bertobat, kita benar-benar terbuka oleh Roh Kudus, dan kita harus siap untuk hidup kita diubahkan adik-adik. Wah, iya Kak, berarti Roh Kudus sangat penting ya Kak untuk hidup kita. Iya, nah gimana sih caranya kita melihat hidup kita sudah penuh Roh Kudus atau tidak? Masih ingat gak Kak Eca? Masih ingat Kak? Iya. Bisa dilihat dari buah-buah yang tumbuh dalam diri kita. Dapat menjadi berkat gak sih buat sesama kita? Kira-kira buah-buah itu apa sih adik-adik? Nah, buah-buah Roh Kudus. Jangan-jangan adik-adik di rumah sudah mulai menyanyi nih tentang buah-buah Roh Kudus ya. Yang mana sih Kak Eca buah-buah Roh Kudus? Kita bisa lihat di mana nih di sini nih? Buah-buah Roh Kudus itu kita? yang 9 itu loh. Yuk kalau kalian belum lihat, yuk Kak Eca kasih lihat. Iya. Tada. Adik-adik, ini Oh, adalah iya. pohon buah roh. Pohon ini diumpamakan tubuh kita dan memiliki 9 buah roh. Yang pertama apa sih Kak Sirma? Yang pertama pasti adik-adik sudah mulai nyanyi nih. Kasih. Kasih adik-adik. Dan yang kedua itu ada sukacita. Semua muka kalian harus bersukacita ya adik-adik. Gak boleh muram-muram. Iya, seperti ini Kak Eca nih. Semua ada sukacita di sini Kak Eca. Terus Ya. Yang ketiga ada, wow, di ujung sini tidak terlihat. Tara, ada damai sejahtera. Jadi setiap kita harus cinta damai adik-adik supaya hidup kita sejahtera. Dan yang keempat apa Kak Sirma? kesabaran Kak Eca. Ini dia Kesabaran. Ya, Lalu? ada adik sabar nggak ya di rumah? Lagi sabar nggak nih? Harus sabar adik-adik, Harus sabar bertahan di adik-adik. rumah karena kita juga harus menjaga diri kita dari si teman kita. Bukan temen dong, corona kan bukan temen. Terus selanjutnya ada apa ya? Apa Kak Sirma selanjutnya setelah kesabaran? Kesabaran ada
Ada kemurahan Kak, ini dia Ini dia kemurahan. Selanjutnya ada kebaikan. Setelah kebaikan apa lagi nih Kak? Ayo adik-adik ingat nggak? Pasti adik-adik ingat sih ya. Kesetiaan. Setelah kesetiaan ada Kelemah lembutan. dan ini dia. Dan yang terakhir adik-adik ada apa? Penguasaan diri. Adik-adik pinter ya, luar biasa. Semua. Semuanya pinter loh adik-adik kita ini. Jangan cuma ingat 9 boro ini adik-adik, tapi juga harus kalian miliki di dalam diri kalian adik-adik, supaya kalian dapat menjadi berkat pada sama kalian. Betul sekali adik-adik. Ingat ya, buah-buah roh itu kita harus miliki. Dan itu nggak bisa cepet adik-adik, nggak instan, tapi itu proses setiap harinya. Proses adik-adik. Oke, Kak Eca, semuanya kayaknya yang kita sampaikan tentang Pentakosta sudah disampaikan nih. Tiba waktunya Kak Eca. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Apa tuh Kak Sirma? Waktunya Kuis. Yeay, kuis. Tadi Kak Eca bilang kuisnya berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi di ibadah ini. Ada 3 loh teman-teman. Nah adik-adik siapin kertas sama pulpen ya, kalau yang belum bisa mengingat dengan baik. Nah kuis yang pertama Kak Sirma. Yang pertama. Oke Kak Eca, kita siapkan pertanyaannya. Di manakah kejadian Pentakosta terjadi? Ayo di mana? Ayo di mana? Ingat-ingat nih. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Di manakah kejadian Pentakosta terjadi? Oke. Nah, yang kedua yaitu berapa jumlah murid yang menantikan Roh Kudus di loteng atas adik-adik? Nah, bisa nih kayaknya Apa? adik-adik Ayo nih. tebak ya. Oke. Yang ketiga adik-adik. Nah, yang ketiga ini pertanyaannya adalah apa pesan-pesan yang adik dapatkan dari kisah Pentakosta ini? Oke adik-adik, ingat ya ada 3 pertanyaan ya. Kak Eca mungkin bisa ulangi lagi gimana caranya mereka bisa mengirim jawabannya. Kalian kirim jawabannya ke nomor WhatsApp Kak Eca yang ada di bawah ini adik-adik. Dan Kak Eca tunggu sampai jam 7 malam. Luar biasa. Ternyata nggak terasa ya Kak Eca sudah 30 menit loh. Iya adik-adik. Ternyata adik-adik di sini benar-benar duduk untuk melihat, untuk mengikuti ibadah Kalian ini. keren. Luar biasa. Jempol, 2 jempol ya buat adik-adik semua. Nah adik-adik, kita sudah 30 menit bersama dan waktunya untuk kita berpisah. Tapi sebelum itu kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami beribadah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sertai setiap adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin dalam keadaan yang sakit ataupun dalam keadaan yang susah. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang jamah mereka Tuhan Yesus. Engkau yang jamah mereka, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Tuhan, sore hari ini kami sudah mendengar tentang peristiwa Pentakosta. Kiranya apa yang boleh kami dapatkan sore hari ini, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu ini, di saat-saat kami boleh berada di rumah, belajar di rumah, sekolah dari rumah. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah membimbing kami, yang menjaga kami. Kiranya Engkau berikan kesehatan, panjang umur bagi mereka Tuhan. Dan kami rindu untuk minggu depan kami boleh kembali bersama-sama di ibadah, memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami dan kami dapat melakukan setiap buah-buah Roh Kudus sehingga dapat berdampak bagi teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah waktunya saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di lain waktu, yaitu kapan Kak? Minggu depan tanggal berapa Kak Eca? 13 Juni 2020 jam 5 sore. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.